Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video di dalam hutan ini, di dalam kebun saya yang telah menjadi hutan. Insya Allah kita banyak melakukan kegiatan di sini saat ini. Menelusuri tanaman yang pernah kita tanam, di mana tanaman itu sudah tahunan yang lalu kita tanam namun tak ada pengurusan, tidak diurus, sehingga saat ini kita merasa bahwa penting kita untuk memelihara kembali, karena memang kita sudah fokus di pertanian atau perkebunan, tidak sebagaimana dahulu pada saat saya tanam ini. Saya hanya masih sampingan. Saya masih banyak kegiatan di pasar. Karena kebetulan saya juga pedagang pada saat itu, jadi saya berdagang di pasar. Di pagi hari, dari sejak pagi sekali kita telah berangkat ke pasar, pulang jam 12, sehingga sering terjadi terabainya lokasi ini. Kemudian pada saat itu juga ternak kambing, jadi cukup banyak kambing pada saat itu. Sempat juga saya pelihara di sini, coba eksperimen di sini, melakukan uji coba peternakan di sini dengan sistem umbaran. Namun umbaran, dan kemudian saya memberi makan dari makanan daun-daun karet dan daun pohon seperti ini, ternyata tidak kuat, banyak mengalami kematian pada saat itu. Pada saat itu saya sudah cukup banyak kambing tapi gagal. Namun sampai hari ini juga tidak menyerah. Sampai hari ini masih tetap pelihara, tapi hanya sisa domba. Dombanya saat ini ada 13 ekor, dan kembali kami mengambil keputusan bersama dua putra saya, karena saya ingin mendidik anak saya, kedua putra saya. Saya memberikan modal kambing kemarin. Kami berbagi dari dua putra saya. Yang pertama putra yang sempat kuliah di pelayaran dan sudah selesai kerja di Amerika bahkan, tapi dia merasa tidak tertarik lagi untuk bekerja di luar negeri. Justru dia memilih saya memilih pekerjaan sebagaimana apa yang saya lakukan hari ini, yaitu dengan bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Saat ini dia gencar, dia menebas hutan ini, dan dia menanam rumput gajah seperti ini. Ada sisa-sisa rumput gajah saya di sini, dan dia tanam di mana-mana. Jadi karena kebetulan kita punya lokasi cukup luas, ya tidak terlalu luas tapi ada. Dan hari ini ada, karena saya tidak ada membantu saya pada hari ini, itu ada tonsis saya atau untuk penempatan kamera nanti dengan tunggal di sana, itu saya taruh nanti di situ, supaya kemudian saya mengambil tanaman yang ada di sini seperti lengkuas. Ini sudah ditindih kayu-kayu ini saudaraku, karena kebetulan baru kita tebas. Di sini juga kita menyalahkan obat nyamuk, karena nyamuk banyak sekali hutan. Ini bisa dilihat di dalam hutan sana ini cukup banyak tanaman yang pernah saya tanam seperti ini. Ini lai atau durian lai, bilang orang di sini Kalimantan. Ini adalah tanaman Kalimantan barangkali ya. Duriannya ya warnanya kuning, tapi tidak bau dan enak dimakan dan tidak enak. Ya ini lai. Di dalam sana cukup banyak, dan ini akan kita lakukan nanti top grafting atau penyambungan di lapangan. Jadi kita potong di atasnya nanti kita melakukan. Tapi hari ini saya tidak melakukan. Ada beberapa hari yang lalu ada di video saya, ada di sana. Tapi saya lihat sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Namun hari ini bukan itu yang saya ingin fokusnya, adalah saya ingin mengambil tanaman yang terabaikan, tapi sebetulnya potensi untuk kita kembangkan, dan bahkan rencana kita kembangkan saat ini dan seluas-luasnya kita tanam. Dan ikuti terus, saya akan ngambil nanti ini, kita pasang kameranya di tempat yang tadi. Kita ambil tanaman yang ada di sini, karena ini sudah tertindih dari kayu-kayu yang ada tebasan ini. Di dalam tebasan kayu ini ada banyak tanaman yang kita angkat nanti. Nanti liatin apa yang saya dapatkan. Diikuti terus sampai selesai video ini dan jangan di skip. Oke saudaraku, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di share jika ini bermanfaat. Oke saudaraku, saya pasang kameranya dulu di tempat
tongkat tadi, tongkat satu yang saya pasang. Oke saudaraku. Oke saudaraku, kita lanjut. Ini saat ini sudah kita posisikan, ya ada itu karung di sana. Dari sini saya mencoba untuk mengambil gambar. Oke, kita masih ngatur kameranya ini. Kenapa tadi ada sedikit seperti gangguan. Oke, saya akan mencoba kamera seperti terganggu ini. Apa karena terjepitnya terlalu kencang atau bagaimana ini? Layar sentuhnya tersentuh. Oke, ini kok berubah-ubah. Maklum ini susah, tidak ada yang bantu. Oke saudaraku, saya lanjut saja. Kita mengambil gambarnya seterusnya. Mudah-mudahan ini sudah kamera on ini. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, ini tanaman lengkuas yang sudah cukup lama berada di sini tanpa tidak diurus, tapi alhamdulillah masih tetap bisa menghasilkan uang, masih bisa kita dapatkan. Oke, ikuti terus. Ini kemarin sudah ada saya ambil untuk kita tanam kembali, cukup banyak. Ini kita bawa 2 senjata, arit 1. Ini jahe apa lengkuasnya. Lengkuas saat ini harga Rp10.000 per kilo. Ya lumayan. Kita coba gali. Ini kemarin ada sisa. Nah, wah, nih tercangkul. Tidak ada daunnya tapi ada isinya. Karena dia sudah menyebar kemana-mana, jadi yang tua daunnya hilang. Nah, kita anggap tadi tidak ada isinya, ternyata ada. Nah, ini merah masih laku 10.000. Kalau sudah putih biasanya kurang laku. Yang laku adalah yang merah. Nah,
putih. Nah, ini putih, warna putih ini kalau yang sudah seperti gini masih laku Rp4.000 per kilo. Nggak ada daunnya tapi isinya banyak. Karena sudah terlalu lama terpendam. Kita lihatin berapa banyak harta karun di dalam sini. Ini seperti harta karun yang banyak di dalam tanah yang terpendam. Sampai hitam, terlalu tua, tapi semua ini masih bisa ditanam nanti atau membusuk sudah mengalami kerusakan. Ini tanahnya lengket, tanah liat. Nah, ini masih laku 10.000 1 kilo. Tanaman yang sudah terabaikan namun bisa kita ambil kembali, kita manfaatkan. Yang pertama bisa kita kembangkan kembali. Insya Allah bisa fokus nanti di sini karena kita sudah mengambil keputusan untuk fokus di pertanian. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pertanian ini kalau kita rajin menanam. Ini tanaman tidak diurus namun masih bisa menghasilkan. Ya. Ini segini hampir sekilo ini. Ya. Sudah nyata 10.000. Ini yang harga 4.000. Masih bisa laku Rp4.000 1 kilo. Ya. Cukup banyak ini. Ini baru satu rimpun sana. Ini yang perlu Anda ketahui saudaraku semuanya. Tanaman ini berasal dari satu rimpang dulunya. Di tahun berapa saya dapat di pasar saja. Saya tidak beli, saya tidak minta. Hanya rimpang yang tumbuh di dalam parit. Saat itu saya ambil, saya tanam di ujung sana. Itu masih ada bekasnya di sana. Itu saya tanam satu pohon. Setelah itu saya biarkan saja dia tumbuh menyebar kemana-mana. Itu dapatnya mungkin puluhan kilo. Saat itu bukan puluhan kilo saja, cukup banyak sekali. Karena duitnya hari itu saya dapat banyak. Makanya saya berpikir pada saat itu, menanam lengkuas ini kalau kita tanam cukup banyak, kita taruh di mana-mana saja dan tumbuh seperti pada awal itu yang berawal dari satu. Ini berawal dari satu. Bahkan dari satu ini sudah cukup banyak orang lain mendapatkan manfaat dari sini. Karena tanaman ini setelah saya tumbuh dari situ saya tanam di mana-mana saja. Jadi ada orang datang pinjam tanah, dia pakai tanahnya, dia dapatkan banyak tanaman ini. Artinya dia belum memulai usahanya, belum dia menanam, dia sudah bisa panen. Termasuk kencur. Jadi saya ini selalu menanam kemana-mana di dalam hutan ini cukup banyak. Kencur pun ada. Kencur itu juga tidak akan mati dia. Dia selalu hidup di dalam tanah. Begitu dibersihkan di atas, maka dia muncul semua lagi dia. Daun-daunnya lebar-lebar. Itu yang banyak di sana. Jadi sering orang meminjam tanah saya di sini, seringkali mendapatkan tanaman yang tanpa disengaja. Oke. Nah, ini kita lanjut. Nah.
Ini sudah pada tua sekali saudaraku. Tapi nggak apa, kita nanti akan tanam lagi. Kita akan dapatkan bibit lebih banyak dari ini. Kita akan tanam nanti. Dan kita akan lipat gandakan. Nah, kena cangkul. Padahal tidak ada tumbuh di situ. Kita harus perlu hati-hati mencangkulnya. Karena sudah terlalu banyak tumbuh. Nah, kalau ini sudah mulai mati. Nah, ini saking lamanya mati. Hitam. Ini sudah mati. Ada banyak. Jadi ada masih bertahan. Itu nanti bisa kita kembangkan kembali. Nah, itu sudah mati. Karena terlalu ketuaan. Nah, ini biar kita tanam saja yang sisa-sisa mati ini. Tapi dia bercikal bakal lebih cepat nanti keluar karena sudah mulai tunasnya mau keluar ada. Nah, ini cukup banyak. Nah, ini masih bisa dijual, yang merah-merah nanti bisa kita jual. Nah, cacing gede. Nah, kalau yang ini nyata laku masih 10 ribuan 1 kilo ya. Ini laku 10.000 1 kilo. Lengkuas yang warna masih merah. Ini kita baru gali 1 tempat ya, baru 1 pohon ini, bekas 1 pohon. Ini bukan yang dari 1 pohon aja ini, dari 1 rimpang. Karena kelamaan dia menjalar kemana-mana. Ada yang terlalu tua sampai mati. Nanti kita bawa seluruhnya pulang dulu. Nanti kita pisahkan mana yang harus ditanam, mana yang bisa kita jual. Oke? Jadi supaya tidak ditanam semua. Jadi mulai sekarang sudah bisa kita dapat hasil dari tanaman sisa-sisa bahari, sisa-sisa lama, ya. Sambil kita buka lahan ini kembali, yang pohon-pohon kayak gini kita lakukan top grafting. Ya, dulu saya belum tahu top grafting apa ya, sekarang ini sudah alhamdulillah sudah tahu. Jadi kita akan implementasikan di dalam kebun ini. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui, kita berbagi. Semoga apa yang kita bagi bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi ilmu tidak terbatas terhadap terhadap 1 orang, tapi dia menyebar kemana-mana. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah ilmu yang menjadi amal jariah, menjadi satu amal yang mengalir nantinya. Terutama yang sudah pertama menemukan, dia akan mendapatkan kebaikan dari ilmunya itu kepada orang yang mengembangkan, ya. Nah, kita juga ikut karena kita mengembangkan, mengajarkan kepada orang lain melalui YouTube. Oke. Ini sudah kita dapat. Sementara kita tunjukkan hasil hanya dari 1 rimpang tadi.
dari satu rimpang untuk menghasilkan cukup banyak. Kira-kira berapa kilo, tapi kita belum bisa timbang, tapi bisa kita tunjukkan berapa banyak. Yang ini kita potong saja, ya. Nah, ini hitam sudah, ini masih bisa dijual. Ini tinggal tanam, tinggal kita pilih mana yang bisa ditanam kembali. Kita coba masukkan di dalam karung. Kalau ditaruh dalam karung berapa banyak kira-kira? Ini satu rimpang ya, selinya ya. Namanya satu rimpang itu seperti ini sajalah. Anggap aja seperti ini kita tanam, atau lebih besar sedikit seperti ini kita tanam, menghasilkan sebanyak itu. Oke. Kita pisahkan dulu ke sini. Kita cek videonya. Sudah berapa menit? Nanti video ini terlalu panjang kalau semuanya kita tunjukkan penggaliannya ke sana. Mungkin hanya satu ini saja saya tunjukkan. Yang pastinya nanti akan dapat banyak. Kita sambung lagi nanti setelah dapat berapa karung, berapa. Dan ini saya akan cut dulu videonya sampai di sini dulu. Oke. Oke. Sementara cuma ini aja kita bisa bawa pulang. Ini tidak kelihatan barangkali. Nah, ini sebanyak ini kita akan masukkan karung. Kemudian masih banyak lagi belum kita ambil. Bahkan ternyata masuk ke dalam hutan itu ada banyak. Di bawah pohon, di bawah tumpukan kayu ini juga masih banyak. Oke, barangkali kita dapat ini. Ya, kalau 20 kilo barangkali ada, insya Allah mudah-mudahan. Namun tidak semua harga yang 10.000, barangkali banyak yang harga 4.000 terlalu tua saudaraku. Oke. Tapi yang jelas kita dapat bibit untuk kita kembangkan kembali. Oke, mungkin sampai di sini saja video saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk teman-temanku di mana saja berada. Insya Allah. Kita selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, motivasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan untuk kita semua. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.